Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin. Amma ba'du, qala ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kaum muslimin memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih ada sebagian yang hanya mengingat apa yang terjadi pada seputar kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan lahirnya, siapa bapaknya, siapa ibunya, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal ada perkara yang tidak kalah pentingnya selain itu semua. Mestinya ketika kita mengingat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat juga mestinya apa misi yang harus beliau emban ketika beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul. Ada banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan tentang apa misi, tujuan beliau diutus. Di antaranya adalah yang cukup ringkas dan menyeluruh, mencakup, adalah firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 32, kembali diulang dalam surah As-Saff, kembali juga diulang dalam surah Al-Fath. Awalannya sama, ketika Allah SWT berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Hanya dalam surah Al-Fath, kemudian akhirnya berbeda, wa kafa billahi syahida. Ayat ini dengan ringkas menjelaskan kepada kita tentang apa misi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa dua hal. Bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Karena ini misi beliau menjadi Nabi dan Rasul, maka misi ini pula yang dijalankan oleh beliau semenjak beliau diutus. Siang malam tak pernah berhenti belum menyampaikan Islam, menyampaikan dinul haq, menyampaikan petunjuk kepada manusia. Meski rintangan, hambatan, dan berbagai macam perkara yang beliau hadapi tidak menghentikan jalan beliau untuk menyampaikan al-huda wa dinil haq ini. Tugas beliau sebagai Nabi dan Rasul, sebagai penyampai, telah dijalankan dengan sepenuhnya. Mulai beliau diutus sampai beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Beliau menjadi penyampai, balagul mubin. Ini yang terus-menerus dijalankan oleh beliau sebagai Nabi dan Rasul. Tidak hanya sebagai Nabi dan Rasul, pada sebagian usia beliau, sebagian waktu, sebagian masa beliau ketika menjadi Nabi dan Rasul, beliau juga menjadi Raisud Daulah, menjadi Al-Hakim, menjadi kepala negara. Kenapa? Karena memang Islam tidak hanya mengajarkan perkara-perkara yang sifatnya individual, tetapi juga perkara-perkara yang tidak bisa dijalankan kecuali oleh negara. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditetapkan sebagai uswah hasanah, sebagai teladan yang baik. Maka beliau tidak hanya sekedar memerintahkan, jadilah kalian kepala negara yang begini dan begitu. Tetapi beliau menjadi contoh bagaimana menjadi kepala negara, bagaimana memutuskan berbagai macam perkara, bagaimana beliau
berhubungan negara-negara lain, memutuskan damai, memutuskan perang, dan seterusnya adalah tugas sebagai Nabi dan Rasul. Saudara Allah SWT, tugas menyampaikan al-huda wa dinil haq ini telah melahirkan, telah menghasilkan. Apa hasilnya? Hasilnya adalah adanya ummah mutamayyizah, umat yang berbeda dengan semua umat yang ada. Umat yang memiliki akidah Islam, yang akidah Islam bukan sekedar akidah ruhiyah yang berkutat dengan perkara akhirat, tapi juga akidah sia-sia, akidah yang darinya mengatur berbagai macam perkara kehidupan, sosial, politik, pendidikan, bahkan negara. Ummah mutamayyizah yang memiliki syariah yang berbeda sama sekali dengan semua undang-undang sistem yang ada. Karena Islam memiliki sistem ekonomi, sistem politik, sistem pendidikan, sistem negara, dan seterusnya. Ummah yang benar-benar berbeda, yang sama sekali berbeda dengan yang lain. Inilah hasil dari dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bukan hanya melahirkan ummah, beliau juga mendirikan sebuah negara. Sebagai kepala negara, berdirilah sebuah negara. Yang negara ini melaksanakan Islam secara kafah. Maka ketika Rasulullah SAW yantakil ila rafiqil a'la, beliau bukan hanya meninggalkan Islam, beliau bukan hanya mewariskan ummah Islam, tapi juga mewariskan daulah Islam, negara Islam. Yang dari rahim daulah Islam itulah lahir dengan al-khilafah yang beliau sebut ala minhajin nubuwah. Yang kepala negara pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika umat Islam ketika pada masa Rasulullah memiliki negara ini, bukan hanya memudahkan menerapkan al-huda wa dinul haq, tapi juga dengan negara ini pula menjalankan misi yang disebutkan dalam berikutnya ayat ini. Lidhirahu ala dini kullih, untuk mengalahkan semua agama. Bukan hanya satu agama, tapi dini kullih, semuanya. Ini bukan perkara yang mudah, karena yang dikalahkan bukan hanya satu agama, tapi kullih. Apa itu mengalahkan seluruh agama? Sebagian para ulama mengatakan adalah mengalahkan bil hujjati wal barohin, dengan hujah-hujah dan argumentasi yang jelas dan kuat. Saudara dan Allah SWT, kalau kita bicara tentang argumentasi, dalil, maka tidak ada satupun agama yang bisa mengalahkan Islam. Akidahnya, syariahnya, tidak ada. Maka sudah pasti Islam akan mengalahkan semua agamanya. Tetapi ingat, agama ini perlu oleh orang. Meski mungkin secara argumen, secara dalil, secara alasan, bukti, semua agama terkalahkan dengan Islam. Tetapi mereka, agama ini bisa berjaya. Karena apa? Karena umatnya berkuasa. Pemeluk agama itu berkuasa. Ketika Rasulullah SAW berada di Makkah, saat itu umat Islam, Rasulullah dan kaum muslimin berada dalam kekuasaan kaum musyrik. Ketika itu juga Islam seharusnya, bukan seharusnya, Islam sebagai agamanya memenangkan atas semua agama yang lain, tetapi umatnya berada dalam kekuasaan yang lain. Maka untuk mengalahkan agama tidak hanya bil hujjati wal burhan, tetapi juga para ulama mengatakan mengalahkannya dengan bisaif, dengan pedang, dengan kekuasaan. Yang kalau bil burhan wal hujjah, ini menyangkut dengan agamanya, sementara kepada pemeluk agama lain itu dikalahkan dengan peperangan, dikalahkan dengan senjata.
Dan itu nampak jelas dan bisa mudah dilakukan ketika umat Islam punya negara. Dua inilah yang diwariskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummah yang memiliki akidah, memiliki syariah yang berbeda dengan semua akidah yang lain, agama yang lain, dan beliau juga mencontohkan, melahirkan, mewariskan daulah. Dan keduanya diwarisi umat Islam dari masa ke masa, berabad-abad lamanya. 13 tahun umat Islam, ummah wahidah, fi daulatin wahidah. Saudara Allah SWT, hal yang berbeda kondisi umat Islam ini ketika umat Islam tak punya daulah. Sejak khilafah Islamiyah di Turki Utsmani diruntuhkan, sejak itulah umat Islam kehilangan daulah. Sejak itu Islam tidak bisa mengalahkan umat-umat yang lain, bahkan dikalahkan oleh umat-umat yang lain. Ummah Islam sebagai ummah melemah, karena ummah ini tak ada yang memimpin, ummah ini tak ada yang menyatukan, ummah ini tidak ada yang memelihara, tidak ada yang melindungi. Inilah saudara Allah SWT yang terjadi sekarang di Palestina, terjadi di Gaza. Tidak ada daulah Islamnya. Yang ada adalah daulah watoniyah, negara-negara bangsa yang asasnya juga bukan asas Islam. Maka meski jelas-jelas Palestina itu muskilahnya adalah tanah mereka dirampas, diduduki dan dijajah, penduduknya dibunuh, darahnya ditumpahkan. Tak ada solusi yang dilakukan di satupun negara di negeri Islam saat ini. Tak ada. Bahkan yang sungguh membuat dada kita marah adalah ketika solusi yang dibawa, yang ditawarkan oleh penguasa-penguasa muslim adalah solusi dua negara. Yang berarti apa? Yang berarti memberikan izin, meresmikan para perampok, perampas tanah kaum muslimin ini berada dalam kekuasaan penjajah. Bukan hanya itu, tetapi wilayahnya juga luar biasa, 78% milik mereka. Bagaimana mungkin penjajah yang merampok, merampas tanah kaum muslimin justru akan diakui sebagai negara? Mereka telah merampas, mereka telah menghancurkan rumah-rumah tempat tinggal, membunuh penduduknya. Lalu kemudian kita dengan enteng memberikan kepadanya pengakuan kepada mereka. Ini disampaikan oleh kepala-kepala negara sekuler kebangsaan. Karena atas dasar bukan Islam. Dari Allah SWT, maka ummah ini tak lagi menjadi ummah yang mulia, ummah yang terlindungi, yang terpelihara darah, kekuasaan, kehormatannya. Ketika umat Islam tak punya daulah, tak punya negara. Padahal ini sesuatu yang sudah diwariskan Rasulullah kepada kita semua. Saudara Rasulullah SWT, maka ketika kita memperingati kelahiran Rasulullah SAW itu seharusnya kita bukan hanya mengingat beliau sebagai Rasul. Kita juga tidak hanya mengingat beliau telah melahirkan ummah al-Islamiyah ini, tetapi juga mengingat bahwa beliau sesungguhnya telah mewariskan sebuah daulah, sebuah negara yang memiliki pilar-pilar yang berbeda, yang memiliki sifat dasar, asas, tujuan yang berbeda dengan semua negara yang ada. Maka semestinya umat Islam mengembalikan inilah, karena mengembalikan daulah berarti mengembalikan Islam sebagaimana yang seharusnya, mengembalikan ummah menjadi posisinya sebagai khairu ummah. Saudara yang benar Allah SWT, hari ini umat Islam harus sadar bahwa musuh-musuh kaum muslimin, negara-negara penjajah, mereka memang meletakkan di wilayah-wilayah kaum muslimin setelah mereka pecah belah menjadi banyak negara.
Lalu mereka taruh penguasa-penguasa yang menjadi antek mereka dengan 2 tujuan minimal, 3 tujuan minimal. 1, penguasa-penguasa itu memang menerapkan sistem kufur, sistem buatan warisan negara penjajah. Yang kedua, mereka menjaga agar umat Islam terpecah belah, agar umat Islam tidak menjadi ummah wahidah, ummah yang ketika bersatu akan dengan mudah mengalahkan mereka. Dan yang ketiga, mereka tugasnya adalah menghalangi kembali tegaknya daulah Islamnya, daulah yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara yang dirahmati Allah SWT, umat Islam harus sadar, dan inilah tugas kita untuk mewarisi Rasulullah SAW. Dakwah, menghidupkan kembali dakwah, bukan dakwah mengajak kepada, bukan sekadar mengajak kepada ibadah, bukan hanya dakwah mengajak orang berakhlak mulia secara pribadi, tetapi dakwah yang listina fil hayatil islamiyah, dakwah untuk mengembalikan, untuk melanjutkan kehidupan Islam. Dan dakwah inilah dakwah yang akan mengembalikan umat Islam sebagai ummah karimah, ummah azizah, khairu ummah, ummah yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah yang seperti ini sudah pasti tidak akan diridai oleh orang-orang barat. Tidak akan diridai negara-negara kafir penjajah. Mereka dengan segala daya memusuhi dakwah seperti ini dengan berbagai isu yang mereka buat. Maka sekali lagi, umat Islam jangan mau tunduk dengan kemauan mereka. Mereka adalah musuh. Mereka tidak akan suka kita berada dalam langkah yang benar. Ibarat bermain catur, jika mereka justru memuji kita, kita berada dalam langkah yang salah. Dakwah untuk mengembalikan daulah Islamiyah ini tidak mungkin dilakukan secara fardiyah, secara individu-individu, personal-personal. Dakwah untuk menegakkan khilafah, menegakkan daulah Islamiyah ini memerlukan kekuatan umat. Mereka berkumpul dalam jamaah, yang jamaah itu menghimpun diri, memobilisasi kaum muslimin untuk menyampaikan kepada umat bahwa sudah saatnya kita sebagai ummah Islamiyah, ummah karimah, ummah azizah kembali kepada Islam secara kafah, dan itu hanya dengan tegaknya khilafah Islamiyah. Maka saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan penting Maulid sebenarnya pada saat ini adalah bagaimana umat Islam kembali seperti ummah yang dilahirkan Rasulullah, kembali memiliki daulah yang menjaga ummah ini sebagaimana yang pernah didirikan oleh Rasulullah SAW. Dan semua kita punya kewajiban sejarah untuk mengembalikan ini. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.